Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa kita sering tertarik pada seseorang yang tidak bisa kita miliki? Cinta adalah sesuatu yang terjadi secara tak terduga dan di luar kendali kita. Kita tidak memiliki kendali dengan siapa kita akan jatuh cinta atau kapan itu akan terjadi. Cinta terjadi begitu saja. Memiliki perasaan terhadap seseorang yang tidak bisa dimiliki, memiliki efek adiktif tersendiri yang sulit untuk dihentikan. Ketika seseorang sulit didapatkan, kamu semakin menginginkannya. Sebenarnya ada alasan dibalik mengapa kita cenderung lebih tertarik pada individu yang tampaknya tidak mungkin kita miliki. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kita menginginkan seseorang yang tidak bisa dimiliki. Yang pertama, memuaskan ego. Ego yang terluka adalah sesuatu yang tidak disukai oleh siapapun. Ketika kita mengalami perasaan penolakan atau keraguan diri, seringkali dapat membuat kita merasa rapuh dan tidak yakin akan kelayakan kita untuk mencapai atau memiliki hal-hal tertentu dalam hidup. Gejolak emosional tersebut dapat mempengaruhi keberhargaan diri kita. Ketika kita sangat menginginkan sesuatu, hal tersebut dapat menciptakan emosi yang kuat dalam diri kita. Dan jika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, hal tersebut dapat membuat kita merasa lebih buruk tentang diri kita sendiri. Kita pikir kita menjadi seorang pemenang jika bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita menginginkan hadiah atau penghargaan untuk merasakan rasa pencapaian dan kepuasan emosional yang dibawanya, yang bisa meningkatkan rasa keberhargaan diri kita. Itulah sebabnya kita berusaha keras untuk mendapatkannya. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa keinginanmu terhadap sesuatu seringkali berkurang setelah kamu benar-benar bisa mendapatkannya? Sensasi pengejaran memang menggairahkan, tetapi begitu kita telah mencapai tujuan dan berhasil mendapatkan hadiahnya, daya pikat dari hadiah tersebut berkurang. Hadiahnya tidak menarik lagi dan membuat kita mencari tantangan berikutnya. Kedua, efek kelangkaan. Ada fenomena psikologis menarik yang disebut efek kelangkaan. Menurut efek kelangkaan tersebut, ketika mata kita melihat objek yang tidak hanya langka, tetapi juga diinginkan, kita cenderung memberikan nilai lebih dan menganggapnya lebih berharga dibandingkan dengan sesuatu yang umum atau mudah didapatkan. Jadi, ketika kita menemukan sesuatu yang sulit ditemukan, kita jadi semakin menginginkannya, bukan? Fenomena ini dapat dikaitkan dengan dorongan bawaan kita untuk bertahan hidup yang tertanam kuat di dalam diri kita. Saat kita merasakan kekurangan dalam hidup kita, naluri primitif kita muncul ke permukaan dan kita menjadi terpaku pada kekurangan tersebut. Kecenderungan ini dapat mempengaruhi pemikiran kita dan menghalangi kemampuan kita untuk membuat pilihan yang logis, serta melakukan pengendalian diri. Akibatnya, kita mungkin mendapati diri kita menginginkan sesuatu atau seseorang yang terasa di luar jangkauan, seolah-olah keinginan kita yang terdalam mengambil kendali, mendorong kita menuju hal yang tak terjangkau. Ketiga, sensasi pengejaran. Terkadang kita tertarik pada hal-hal yang sulit kita dapatkan hanya karena tantangan yang membuatnya tampak lebih berharga. Ketika sesuatu menjadi sulit didapat, otak kita secara otomatis menganggapnya lebih berharga, terlepas dari nilai yang sebenarnya. Memang aneh, tetapi seringkali kita menginginkan seseorang yang tampaknya tidak begitu tertarik pada kita. Kesulitan untuk mendapatkannya dapat menambah daya tarik mereka dan membuat pengejaran menjadi menarik dan juga lebih mendebarkan. Dopamin dilepaskan di otak ketika kamu mengejar sesuatu yang kamu inginkan. Itulah sebabnya mengapa bisa jadi menyenangkan dan sangat memuaskan untuk mengejar seseorang meskipun kamu tidak berhasil mendapatkannya. Sebagian orang hanya menikmati sensasi dalam mengejar seseorang daripada benar-benar bersamanya dan menjalin hubungan dengan orang tersebut. Begitu mereka akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan, ketertarikan dan antusiasme mereka dapat dengan cepat memudar. Keempat, kita ingin mewujudkan sebuah fantasi menjadi kenyataan. Terkadang pikiran kita suka mengarang cerita, tetapi penting untuk diingat bahwa sebagian besar cerita ini hanyalah hasil dari imajinasi kita dan tidak didasarkan pada kenyataan. Menciptakan cerita tentang apa yang kita inginkan dapat membuat kita sulit untuk berhenti memikirkannya. Pada kenyataannya, kamu tidak benar-benar kehilangan apapun. Namun dalam pikiranmu,
kamu kehilangan masa depan yang kamu bayangkan dengannya. Mungkin sulit untuk melepaskan pikiran-pikiran yang sempurna tersebut, sehingga kamu terus mengejar sesuatu yang tidak dapat dicapai. Kelima, memberikan dorongan dopamin. Ketika kita tertarik pada seseorang, segala bentuk perhatian dari orang yang kita sukai, entah itu sesederhana menerima pesan darinya atau ajakan untuk keluar bareng, bisa memicu produksi dopamin yang juga dikenal sebagai hormon bahagia dalam otak kita. Imbalan kimiawi yang meningkatkan suasana hati dan memberi kita rasa bahagia ini dapat membuat kita ketagihan. Hampir seperti kecanduan narkoba, kita mengejar lebih banyak lagi pengalaman euforia ini. Tetapi masalahnya adalah bahwa mendapatkan perhatian seseorang sesekali jauh lebih membuat ketagihan daripada mendapatkannya terus-menerus. Hal tersebut jauh lebih memuaskan bagi otak kita. Ketika akhirnya mendapatkan perhatian yang selalu kita harapkan, meskipun itu hanya sedikit, karena kita tidak bisa mendapatkan dopamin setiap saat, kita mulai mendambakannya lagi dan lagi. Keenam, kita pikir akan bahagia jika memilikinya. Seringkali kita percaya bahwa mendapatkan hal-hal yang kita inginkan akan memberikan rasa puas dan akan membawa kebahagiaan. Tentu saja, mungkin ada perasaan euforia. Kamu merasa sangat senang dan juga puas untuk sementara waktu. Akan tetapi, perasaan itu tidak akan berlangsung lama, dan setelah mencapai suatu pencapaian, kamu akan beralih ke hal-hal lain yang kamu inginkan berikutnya. Banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencari kebahagiaan dari sumber eksternal, tapi jarang sekali mereka menemukannya. Marketing dan kapitalisme berperan dalam hal ini, yang selalu memunculkan produk dan tren yang diinginkan, atau hal yang harus dimiliki, serta memotivasi orang untuk mendapatkannya. Sistem ekonomi kita saat ini bergantung padanya, dan kita semua memainkan peran penting di dalamnya. Dan agar hal tersebut efektif, kita dirancang untuk memiliki kecenderungan alami terhadap hal-hal yang sulit dicapai atau menginginkan sesuatu yang tidak bisa kita miliki. Kita percaya bahwa dengan mendapatkan sesuatu yang sulit dijangkau, kita dapat mencapai sesuatu yang berada di luar jangkauan kita. Banyak dari kita berpikir bahwa setelah mencapai tujuan kita, hal tersebut secara otomatis akan memberikan kebahagiaan dan kepuasan yang luar biasa. Tetapi kenyataannya seringkali berbeda. Ketujuh, membandingkan diri. Penting untuk disadari bahwa membandingkan diri kita dengan orang lain seringkali berujung pada hasil yang negatif. Dan alangkah baiknya hal tersebut dihindari. Membandingkan diri kita dengan orang lain terkadang dapat menimbulkan perasaan cemburu, membuat kita percaya bahwa kita harus mengimbangi mereka untuk merasa nyaman dengan diri kita sendiri. Hal tersebut dapat membuatmu merasa tidak cukup baik dan benar-benar dapat menurunkan kepercayaan dirimu. Adalah hal yang umum bagi kita untuk mengejar sesuatu berdasarkan ekspektasi masyarakat daripada keinginan kita sendiri. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita seringkali mengejar sesuatu hanya karena kita merasa harus memilikinya, tanpa mempertimbangkan apakah hal tersebut memang benar-benar yang kita inginkan dan kita butuhkan. Membandingkan berbagai hal dapat menimbulkan perasaan ketidakpuasan. Ada pola berulang untuk menginginkan lebih dari apa yang kita miliki saat ini. Itulah beberapa alasan dibalik mengapa kita menginginkan seseorang yang tidak dapat kita miliki. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.